kabarnya hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ibu juga sehat. Sudah makan siang? Belum, Bu. Oke, nanti makan siangnya di rumah masing-masing ya. Ya. Oke baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelasnya memimpin doa dulu. Mari kita berdoa dalam hati, mulai. Sudah semangat belajar hari ini anak-anak? Semangat, Bu. Oke. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang data statistik, populasi, dan sampel. Kalian masih ingat kan? Data statistik itu ada dua. Yang pertama data kualitatif dan kedua data kuantitatif. Juga sudah pernah membahas tentang populasi dan sampel. Kalian masih ingat apa Masih, itu Bu. populasi dan sampel? Masih. Saya, Bu. Baik, silakan. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan ciri-ciri yang dimiliki populasi. Ya, apa yang dikatakan oleh teman kalian. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa populasi itu adalah data keseluruhan yang dimiliki, sedangkan sampel adalah bagian atau himpunan bagian dari populasi. Baik, kita lanjut ke materi ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang statistik, yaitu penyajian data kelompok. Di mana penyajian data kelompok itu ada 3 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, histogram. Yang ketiga, poligon frekuensi. Sebelum kita masuk ke penyajian data kelompok, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada namanya daerah jangkauan yang biasa disimbolkan R. Nah, untuk menentukan R ini atau daerah jangkauan, ada rumus yang akan kita gunakan. Bersama dengan maksimal dikurangi X minimal. Nah, X maksimal ini maksudnya adalah nilai dari data, nilai terbesar dari data yang kita amati. Sedangkan X minimalnya adalah nilai terkecil dari data yang kita amati. Ya, Bu. Yang kedua, ada namanya banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini disimbolkan K. Nah, untuk mencari banyaknya kelas, kita juga menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Baik, yang kedua yang harus kalian pahami adalah banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini biasa kita simbolkan K, karena memang sudah dari sananya ya. Untuk mencari K ini, kita bisa menggunakan aturan Stargess namanya, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N-nya itu sama dengan banyaknya data. Nah, logaritma sudah kalian pelajari kan? Sudah, Bu. Baik. Nanti Ibu akan kasih LKPD, di sana kalian akan mengerjakan. Yang ketiga, ada namanya panjang kelas atau interval kelas, yang biasa disimbolkan P. Nah, rumus untuk mencari P ini adalah tinggal R dibagi K.
setelah kalian paham tentang daerah jangkauan, banyaknya kelas, panjang kelas, ada juga namanya batas kelas dan tepi kelas. Nah, batas kelas ini ada batas bawah kelas, yaitu nilai yang paling rendah. Nah, sedangkan batas atas kelas itu nilai yang paling tinggi. Baik, selanjutnya kalian harus bisa memahami tentang batas kelas dan tepi kelas. Nah, misalkan nih ada sebuah data nilai matematika 40 siswa SMK. Nah, jadi batas kelas itu ada dua, batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, dari data ini, batas bawah kelas pertama, ini kita sebut kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan seterusnya. Nah, di sini 51 ini adalah batas bawah kelas pertama. Sedangkan 60 ini adalah batas atas kelas pertama. Selanjutnya pun begitu. Baik, selanjutnya tepi kelas. Nah, tepi kelas itu ada dua, yaitu tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Untuk mencari tepi kelas, ada rumus yang akan kita gunakan. Untuk mencari tepi atas kelas, rumusnya adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Jadi tadi kan di kelas pertama itu batas atas kelasnya itu adalah 60. Jadi di sini 60 ditambah 0,5 itu sama dengan, nah, jadi tepi atas kelas pertama yaitu berapa? 60,5, Bu. Ya, benar. Nah, selanjutnya ada namanya tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu sama caranya, batas bawah kelas dikurangi. Kalau tepi bawah kelas itu dikurangi 0,5. Jadi di sini kan tepi bawah kelasnya itu 51. Nah, 51 dikurangi 0,5 itu sama dengan 50,5. ya. Kalian sudah paham? Paham. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih LKPD. Nah, LKPD ini akan kalian diskusikan, lalu nanti kalian akan jawab di. Baik, silahkan dikerjakan LKPD-nya dulu. Nanti kalian akan menjawab di papan ya. Ya. Ibu kasih waktu tidak lebih dari 15 menit. Silahkan dikerjakan ya. Jangan kan puente sudah habis, silahkan dikumpulkan. ini, Bu. Baik, Ibu lihat dulu ya.
kalian sudah benar. Ibu minta perwakilan dari kalian untuk mengerjakan di papan. Tulis terus sampai ku kenangkah. Apa yang kau tulis? Pin sudah Bu. Nah, sudah. Windy, silakan dijelaskan kepada teman-temannya dulu. Jadi Bu, hasil dari diskusi kami tadi, D sama dengan 65, K sama dengan 7, P sama dengan 10, batas bawah kelas pertama sama dengan 31, batas atas kelas pertama sama dengan 40, dan distribusi frekuensinya bisa dilihat dari tabel di sini Bu. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah dijawab dan dijelaskan oleh temannya Windy. Apa yang sudah disampaikan itu sudah benar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di tabel distribusi frekuensi itu seperti ini. Semuanya sudah benar. Berarti kalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Baik, karena kalian sudah memahami tentang tabel distribusi frekuensi, selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 2 tentang distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di distribusi frekuensi kumulatif ini ada 2. Yang pertama distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang kedua distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, tadi kalian sudah menjawab. Sekarang Ibu minta untuk menulis hasil diskusinya dan nanti dijelaskan kepada temannya. Ya Bu. Silakan.
silahkan dijelaskan Pak. Ya Bu, seperti hasil diskusi kami yang itu merupakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, yang kanan merupakan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Sekian Bu dari saya. Benar yang sudah kalian jelaskan tadi. Berarti kalian sudah paham betul ya apa yang kita pelajari. Nah, selanjutnya di LKPD tadi ada soal seperti ini. Nah, soal ini tentang histogram dan poligon frekuensi. Nah, ini sebagai kuisnya untuk hari ini. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Ya. Tidak boleh lebih. Iya, Bu. Silakan. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Ini, Bu. Ini Bu. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini sudah kita selesaikan. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari tadi, apa yang dapat kita simpulkan anak-anak? Penyajian itu ada tiga. Penyajian data ada tiga. Satu, Yang pertama apa? Distribusi frekuensi Bu. Yang kedua apa? histogram. Nah, yang ketiga. Poligon frekuensi Bu. Nah, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya
Ada penyajian data berbentuk poligon frekuensi kumulatif dan OGIF. Lalu kita akan masuk ke ukuran pemusatan data. Ya, Bu. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Baik, sebelum kita tutup dan bubar, mari kita berdoa. Silakan salah satu temannya dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian untuk hari ini. Ibu berterima kasih karena kalian sudah bersungguh-sungguh dalam pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.